Perkenalkan, nama saya Dika Mustika dari Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip Islam dalam ilmu psikologi, di mana di dalam Al-Quran Allah telah mengemukakan bahwa manusia diciptakan dalam unsur tanah dan ruh ilahi, dimulai dari prosesnya hingga akhir. Dan di sini pentingnya kita dalam memahami tentang struktur kemanusiaan, yaitu yang pertama dalam fitrah. Fitrah yang diambil dari kata fatir yang artinya belahan, di mana di dalam fitrah manusia yaitu yang menjadi kejadian atau bawaan sejak lahir, seperti mana di dalam firman-Nya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fatarannas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun, yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama yang benar. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Ini di dalam surah Ar-Ra'd ayat 30. Dan di dalam ayat ini disimpulkan bahwa manusia itu sejak awal kejadian telah diciptakan oleh Allah membawa potensi agama yang benar, yang diartikan di dalam ulama sebagai tauhid. Yaitu yang kedua, an-nafs. Nafs artinya artinya sangat banyak, yaitu di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi yaitu Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Dan di dalam Al-Quran menjelaskan adanya 3 macam tingkat nafs, yaitu sesuai kecerahan dan kegelapannya. Yang pertama, nafs mutmainnah, yaitu nafs yang tentang ketenangan. Yang kedua yaitu nafs lawamah, yaitu yang mengencam dan menyesali kesalahannya. Yang ketiga, nafsu ammar bisu, yaitu selalu mendorong manusia ke arah negatif. Itulah bagi macam-macam nafs. Yang ketiga, kolbu yang artinya hati, yang dimana maksud dalam hati ini dia tuh bermakna membolak-balikkan, karena seringkali terjadinya bolak-balik. Senang kolbu ini dia tuh membolak-balikkan, ada susah jadi senang, jadi dari setuju menjadi tidak setuju. Dari sinilah dia tuh Allah bisa membolak-balikkan hati kita. Seperti mana di dalam firman-Nya, kami akan campakkan ke dalam hati mereka rasa takut. Surah Ali Imran ayat 151. Disinilah Allah membuktikan bahwa Allah itu bisa membolak-balikkan hati kita. Yang keempat yaitu ruh, yang membicarakan tentang ruh di dalam Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat 85 yang bunyinya yaitu wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila, yang artinya mereka bertanya tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan Tuhanku, kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Disinilah maksud dari ruh itu. Yang kelima yaitu akal, yang artinya akal, yang terdapat dalam 3 bagian, yaitu yang pertama untuk memahami, menggambarkan sesuatu seperti firman-Nya di dalam surah Al-Ankabut ayat 34 yang bunyinya Watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun, yang artinya demikian itulah perumpamaan kami kepada manusia, tetapi tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang alim atau dalam berpengetahuan. Surah Al-Ankabut ayat 43.
Yang kedua, yaitu yang mendorong akal, yaitu dorongan moral kita. Yang ketiga, untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah-hikmah yang kita dapat. Jadi di dalam Al-Quran akal digunakan jadi di dalam Al-Quran akal ini terdapat 3 bagian yang sangat bagus. Dimana di dalam kegunaannya yaitu untuk daya pikir kita semata-mata dan daya rasa pun. Belum lagi mencerminkan makna sebenarnya dari akal. Tetapi di dalam akal itu kita menjadi dorongan moral untuk melakukan kebaikan dan menghindarkan dari kesalahan karena adanya untuk berpikir, untuk memahami persoalan tersebut. Oleh karena itu, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.